Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Kak Sakita Dan saya Kak Cindy. Senang sekali kita bertemu lagi pada ibadah online sekolah minggu GPDI Jacar. Oh ya Kak Cindy, sebelum kita ibadah kita harus ngapain ya? Pastikan ya kalian semua sudah mandi dan berpakaian yang sopan. Dan sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu sepanjang minggu ini. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pam pam pam, ya 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 ya.
dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya
bersyukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas Teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau beri kami telinga yang dengar-dengaran, dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Pasti semuanya bersuka cita. Tadi pagi, ada nggak yang waktu dibangunin mama masih gak mau ma? Atau ada yang waktu dibangunin mama langsung, iya ma, aku mau ikut ibadah. Banyak yang mana ya? Kalau kakak tadi pagi bangun sendiri, gak ada yang bangunin. Karena kakak tahu hari ini mau ibadah. Nah, tadi waktu puji-pujian semangat semua kan? Apa ada yang masih ngantuk? Atau ada yang masih males-malesan? Kakak rindu kalau masih ada yang seperti itu, minggu depan kalian harus lebih semangat. Kenapa? Karena kalian memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Waktu kita memuji Tuhan, ada Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus lihat, meskipun kalian di rumah. Waktu kalian berdoa juga kalian harus sungguh-sungguh. Karena ada Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Jadi, waktu kita memberi yang terbaik, harus benar-benar yang terbaik dari hati kita. Ya kan? Oke. Minggu lalu ada kuis, semuanya ikut kan? Apa masih ada yang ke minggu lalu? Kak, saya nggak bangun loh, saya nggak ikut kuisnya. Ya, lain kali kalau ada lagi, kalian harus semangat supaya bisa ikut kuis. Dan syukur-syukur kalau kalian menang, dapat hadiah, iya kan? Hari ini kakak mau cerita. Cerita apa ya? Ceritanya mengenai kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Wah, seru loh ini. Kalian siap-siap dengerinnya. Karena ini seru banget. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri loh kepada murid-muridnya. Banyak kali Tuhan Yesus menampakkan diri. Dalam kitab Kisah Para Rasul 1 dinyatakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya kurang lebih 40 hari setelah kebangkitannya sebelum naik ke surga. Ya, kakak akan ceritakan sedikit aja
mengenai Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid-muridnya. Sudah siap untuk dengerin? Siap, Kak, siap. Kakak akan mulai dari ceritanya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Waktu itu ceritanya Maria Magdalena ada di dekat kubur Yesus. Maria Magdalena nangis. Dan waktu itu ada 2 malaikat yang tanya sama Maria Magdalena, "Ibu, kenapa Anda menangis?" Maria Magdalena pun menjawab, "Iya, saya tidak bisa menemukan Tuhan saya. Tuhan saya udah gak ada di sini." Kurang lebih percakapan mereka seperti itu. Ya, habis itu Maria Magdalena menoleh ke belakang. Tere, ada Tuhan Yesus. Tapi Maria Magdalena tidak menyadari bahwa itu Tuhan Yesus. Maria Magdalena berpikir bahwa dia adalah seorang penjaga apa ya? Menjaga makam. Taman. Di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Dan Tuhan Yesus bertanya loh sama Maria Magdalena, "Ibu, kenapa Anda menangis? Apa yang Anda cari?" Dan Maria Magdalena pun menjawab, "Iya Tuhan, saya tidak bisa menemukan Tuhan saya di sini. Apakah Tuhan tahu Tuhan saya ada di mana? Katakan padaku, nanti aku akan mengambilnya." Dan Tuhan Yesus menjawab, "Maria!" Gitu aja manggilnya. Dan Maria pun sadar, loh itu Tuhan Yesus. Dan Maria pun menjawab, "Rabuni." Rabuni itu adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah guru. Dan Tuhan Yesus pun berkata pada Maria Magdalena, "Sudah, kamu kabarkan kepada murid-murid yang lain dan saudara-saudaramu bahwa aku telah bangkit." Akhirnya pun Maria Magdalena pergi dan menyampaikan kabar sukacita ini kepada teman-temannya yang lain, pada murid-murid Yesus, dan pada saudara-saudaranya. Kisah Maria Magdalena tentang berjumpa dengan Tuhan Yesus sudah. Sekarang kita akan lanjut ke kisahnya Tuhan Yesus bertemu dengan 2 murid yang berjalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Rasanya udah pernah dengar cerita ini kan? Waktu itu Kak Syana yang udah ceritain, kalian pasti masih inget kan? Dimana ada Kleopas dan temannya yang menjumpai Tuhan Yesus di jalan dari Yerusalem menuju Emmaus. Cerita selengkapnya kalian ingat-ingat lagi ya, karena udah diceritain. Cerita berikutnya, Tuhan Yesus juga menampakkan diri loh. Kepada siapa? Kepada 11 muridnya. Ketemunya di mana, Kak? Sama 11 muridnya? Di pasar? Bukan. Di mana ya? Di mana yo? Nah, kita mencatat Tuhan Yesus bertemu dengan 11 muridnya di sebuah ruangan yang tertutup. Waktu itu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Ya. Dan mereka sangat bersukacita tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan ada bersama-sama dengan mereka. Waktu itu ada satu murid Yesus yang gak ikut waktu kumpul-kumpul. Namanya Thomas atau yang biasa disebut Didimus. Pada kisah berikutnya diceritakan bahwa Thomas akhirnya waktu itu kumpul-kumpul sama murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Waktu itu Thomas dengar bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tapi Thomas nggak percaya. Thomas bilang, "Aku nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu bangkit sebelum aku lihat sendiri." Waduh, Thomasnya nggak percaya. Waktu itu Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan Tuhan Yesus berkata seperti ini,
Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Akhirnya Thomas percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Seneng kan kalau dapat kabar gembira? Pasti. Tuhan Yesus juga menampakkan diri lagi loh kepada siapa ya? Murid-murid yang ada di tepi Danau Tiberias. Wah, danau ini cantik sekali sungguh. Nah, waktu itu semalam-malaman Simon Petrus dan teman-temannya mencari ikan. Tapi dapat nggak ya? Enggak dapat. Semalaman mereka cari ikan, enggak dapat. Nah, Tuhan Yesus besok siangnya ada di tepi danau. Di tepi pantai. Dan Tuhan Yesus menyuruh Simon Petrus dan teman-temannya untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka. Dan mereka nurut loh. Setelah mereka menebarkan jala, mereka dapat ikan 153 ekor. Banyak nggak? Banyak banget. Kenyang nggak makan 153 ekor ikan? Ya kenyang Kak, kenyang sekali. Kalian tahu nggak kalau setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga? Berarti Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Nah, di atas Bukit Zaitun, Tuhan Yesus lagi memberkati mereka. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus hilang di balik awan-awan. Murid-muridnya senang nggak? Senang, tapi mereka ingat pesan Tuhan Yesus. Nah, pesannya apa? Coba kita baca di Alkitab ya. Oke, di Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, kisah Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Itu baru sedikit sih yang kakak ceritain. Masih banyak ceritanya yang lain. Coba kalian baca dulu di Alkitab. Kalian akan menemukan banyak kisah-kisah yang menarik. Dan kakak juga udah bilang kalau Tuhan Yesus naik ke surga. Ya kan? Nah, ada setidaknya mungkin ya pertanyaan ya dalam benak kalian. 3 pertanyaan yang pasti kalian tanyain sih. Oke. Pertanyaan pertama, mengapa Yesus harus naik lagi ke surga? Kenapa? Ada yang tahu? Ayo yang tahu angkat tangan. Kakak nggak kelihatan tapi. Ya, kalau yang belum tahu, ayo ambil kitabnya lagi. Kita buka di Yohanes 14 ayat 1-2. Kita baca bersama ya. Pada hitungan ketiga kita baca bersama. Yohanes 14 ayat 1-2. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi, ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Karena Tuhan Yesus mau menyediakan tempat bagi kita. Wah, bagi kita tuh apa aja ya? Bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan itu seperti apa, Kak? Saya kan juga mau dapat tempat di surga, ya kan? Mengasihi Tuhan adalah di mana kita melakukan perintah Tuhan. Kakak kasih contoh ya. Kalian bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh karena menyenangkan hati Tuhan. Kalian bisa berdoa dengan sungguh-sungguh
taat sama papa mama. Kalian harus jujur. Ya, intinya kalian harus melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Oke? Jadi udah tahu kan kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang kedua. Apakah Yesus akan kembali lagi ke dunia ini? Balik nggak ya? Balik nggak ya? Balik nggak ya? Habis pergi, balik nggak ya? Ada di Alkitab juga loh jawabannya. Mari kita baca bersama lagi ya. Bacanya yang keras kali ini. Yohanes 14 ayat 3. Kakak tunggu, Yohanes 14 ayat 3. Sudah? 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wah, udah baca berarti tahu jawabannya. Jawabannya adalah pasti Yesus datang kembali. Buat apa? Buat jemput kita. Kemana? Ke tempat yang sudah disediakan Tuhan di rumah Papa. Tempatnya pasti indah, penuh dengan sukacita. Siapa yang mau dapat tempat di sana? Kakak mau. Kalian pasti mau kan? Oke, pinter. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan Yesus datang kembali? Kapan ya kak? Kapan? Kapan sih? Saya tuh pengen siap-siap kak, biar kelihatan bagus waktu Tuhan datang. Saya biar kelihatan cantik. Saya biar kelihatan ganteng kak. Nah, kapan ya? Alkitab punya jawabannya juga. Disiapin ini Alkitabnya sudah. Ada di mana? Ada di Matius 24 ayat 36. Coba dibaca. 2, 3. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi ada yang tahu enggak Tuhan kapan datang lagi? Ada. Siapa? Bapa. Tuhan Bapa yang tahu. Ya. Ada satu hal yang sangat menggembirakan juga. Yesus sebelum naik ke surga, Yesus juga bilang loh sama murid-muridnya. Bilang apa? Yesus menjanjikan penghibur. Penghibur itu Roh Kudus. Roh yang menolong kita. Ada di mana ayatnya? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, Roh Kudus itu akan menyertai kita, akan menolong kita. Seneng banget kalau kita bisa dipenuhi sama Roh Kudus. Sebuah sukacita tersendiri. Kalian ada yang bantu, kalian ada yang memimpin. Luar biasa adik-adik. Kalian boleh berdoa dan bukan boleh lagi. Kalian harus minta sama Tuhan. Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Memang setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sudah ada Roh Kudus-Nya. Tapi alangkah lebih indahnya lagi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya? Cerita kakak sampai sini aja. Oh iya, tadi ada berapa cerita ya tadi ya? Cerita tentang penampakan, sebagian cerita dari penampakan Yesus, kakak sudah tuliskan di sini. Dibaca ya di rumah. Oke. Kalau gitu selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Halo Dedek, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya yang ditunggu-tunggu nih, pengumuman pemenang Family Bible Quiz minggu lalu. Nah, tapi sebelumnya kita ada perubahan sedikit nih dalam hal kriteria pemenang. Jadi kalau misalnya kemarin diumumkan kami memilih pemenang di
satu kelas satu orang pemenang. Nah, ini ada sedikit perubahan. Jadi kriteria pemenangnya adalah selain jawabannya yang paling cepat dan yang banyak benarnya, kami memilih jawaban yang benar-benar sempurna dalam hal penulisannya. Jadi misalnya ada kalian yang menjawab nomor 1 Daud, benar Daud, tetapi kami benar-benar pilih yang penulisannya sempurna, D-A-U-D, bukan D-A-U-T. Nah, dari semua jawaban yang sempurna itu, ini saatnya kita akan bacakan siapa pemenangnya. Siap? Nah, bagi kalian yang belum menang, jangan berkecil hati, karena minggu depan, tanggal 31 Mei, kita juga akan mengadakan Family Bible Quiz lagi. Nah, temanya adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus. Jadi, seputar dua hal itu ya pertanyaannya, kenaikan Tuhan ke surga dan penurunan Roh Kudus atas rasul-rasul. Nah, sekarang siap-siap nih. Kita akan bacakan pemenang Family Bible Quiz minggu lalu. Ya. Dari yang paling cepat. Yang pertama adalah Shen. Yeay, selamat Shen. Yang kedua, langsung aja ya. Ellen. Selamat Ellen. Yang ketiga, siapa ya? Cecilia. Selamat Cecil. Yang keempat, Joshua kelas 2 SD itu ya. Dan yang kelima, Rafael, kakaknya. Nah, jadi bagi adik-adik nggak apa-apa kalau misalnya mau kirim 2 jawaban, kakak dan adik nggak apa-apa. Yang beruntung dapat hadiah juga loh. Dan yang keenam adalah sekaligus yang terakhir nih, Fiona Jocelyn. Nah, selamat bagi para pemenang. 6 pemenang yang kami ambil yaitu dari jawaban yang paling cepat dan paling benar sempurna sepenulisannya. Oke, bagi teman-teman yang lain mungkin sudah benar dan dapat nilai 100, tetapi mungkin belum sempurna dalam hal penulisannya. Tidak apa-apa, ada kesempatan minggu depan. Oke? Nah, hadiah akan diantar oleh kami ke rumah kalian masing-masing. Selamat sekali lagi. Oke, mari sama-sama kita mau berdoa, bersyukur buat sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pimpinan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga siang hari ini kami boleh kembali untuk beribadah walaupun secara online, tetapi kami percaya ada Tuhan yang selalu ada bersama kami, ada Yesus yang selalu setia menemani setiap langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ke depan. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang menghibur kami, memberi kami kesehatan, memberi kami sukacita untuk senantiasa bersama-sama dengan seluruh keluarga kami untuk memuji Tuhan, untuk berdoa dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati orang tua kami, berkati pekerjaannya, berkati apa yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjawab. Terlebih selamatkan seluruh isi rumah kami Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau minggu depan bersama-sama beribadah lagi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus selalu menguatkan kami untuk menghadapi hari-hari yang semakin hari semakin sukar ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.